Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 dari matkul Fislis 3 di sini akan mempresentasikan tentang arus bolak-balik dan fasor. Perkenalkan, nama saya dari Muhammad Yasir dengan NPM 2206056772. Next aja. Berikut adalah anggota dari kelompok ini. Next. Oke, jadi Di materi yang sini saya akan perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Daniel Fajrizky dari Departemen Teknik Metodologi Material dengan NPM 2206028125. Jadi materi yang pertama ada arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik ini memiliki keunggulan dalam hal penyaluran energi listrik untuk jarak jauh pada tegangan tinggi jika dibandingkan dengan arus arah atau arus DC, karena itu bisa menghindari kerugian dari dalam bentuk kalor gitu. Terus yang kedua, tegangan yang tinggi ini kan nggak bisa dipakai tuh untuk kehidupan sehari-hari karena dapat berbahaya kan. Jadi bisa dikonversikan ke tegangan yang lebih rendah, tapi arusnya justru lebih tinggi untuk penggunaan kehidupan sehari-hari. Terus untuk transformator yang melakukan pengembangan tegangan dan untuk transformator itu adalah alat yang melakukan pengubahan tegangan dan arus ini bekerja berdasarkan induksi magnetik. Terus juga mayoritas lebih dari 99% energi listrik digunakan sekarang ini dan dihasilkan oleh generator listrik dalam bentuk arus bolak-balik atau arus AC. Terus arus bolak-balik ini dengan mudah dapat dihasilkan dengan induksi magnetik dalam generator AC. Iya, iya. Oke, yang selanjutnya masih berhubungan dengan arus bolak-balik. Jadi di yang kiri ini ada gambar secara sederhananya lah rangkaian AC dari arus bolak-balik ini, yaitu rangkaian seri. Nah, untuk rumus-rumus dari arus bolak-balik ini ada beberapa di bawah ini. Yang pertama itu ada tegangan pada tahanan. Jadi VR ini maksudnya tegangan di antara hambatan yang bernilai positif yang di atas itu sama negatif yang di bawah. Nah, rumus dari VR ini yaitu V yang di positif dikurang yang di negatif. Nah, sama dengan I dikali R, biasa arus dikali hambatannya. Oh iya. Terus yang GGL ini, GGL sesuai dengan kaidah hukum Kirchhoff, GGL dikurang VR sama dengan 0, di mana GGL berarti sama dengan VR. Berarti sumber arus listrik itu nilainya bakal sama dengan arus tegangan yang mengalir di rangkaian tersebut. Terus selanjutnya rumus GGL sama dengan GGL maksimum cos omega T, di mana omega adalah frekuensi sundut dengan rumus 2πf dan T adalah waktu. Nah, dari rumus itu bisa diturunkan lagi nih ke rumus yang di bawahnya, di mana GGL kan tadi sama dengan VR. VR-nya itu sama dengan IR. Berarti IR sama dengan GGL max cos omega T. Berarti GGL max cos omega T dikurang IR berarti sama dengan 0 gitu. Terus ada rumus selanjutnya, I sama dengan GGL max per R cos omega T. Nah, GGL max ini sebenarnya sama aja kayak V max. Jadi bisa dibilang I sama dengan V per R. Yang kayak tadi V max per R cos omega T. Nah, untuk GGL max per R ini kan definisi I itu besar tegangan atau beda potensial dibagi dengan hambatannya. Makanya I max itu bisa didefinisikan sebagai GGL max per R. Dengan demikian dari dua rumus itu bisa kita sederhanakan lagi jadi rumus yang lebih mudah dimengerti, yaitu I sama dengan I max cos omega T. selanjutnya bakal dilanjutin sama saya dari Muhammad Yasir dengan NPM 2206056772. Di sini masih berhubungan sama arus bolak-balik. Di sini daya yang disipasikan dalam tahanan itu bervariasi terhadap waktu. Jadi daya sesaatnya itu bisa disebut dari rumus yang ditulis di dalam PPT. Yang kedua, energi yang diantarkan selama satu waktu uh, mungkin bisa disebut T sama dengan yang T besar sama dengan 2pi per omega. Di sini juga disebutkan dalam rumus pada bawahnya. Terus daya rata-rata yang diantarkan ke tahanan selama satu periode adalah uh, disebutkan juga dalam rumus pada bawahnya. Next.
Di sini kita pindah bahasannya menjadi nilai RMS atau root mean square. Eh, di sini root mean square itu ada ampere meter dan voltmeter yang didesain buat mengukur nilai akar rata-rata kuadrat atau disebut juga RMS buat arus dan tegangan. Nilai RMS atau arus bisa didefinisikan dengan rumus yang di bawah, dan nilai rata-ratanya adalah I kuadrat, dan juga bisa disebutkan oleh rumus yang di bawah, yang mana menghasilkan nilai RMS arus itu dinyatakan dalam bentuk I sama dengan 1/akar 2 I max. Dari rata-rata yang didisipasikan dalam suatu tahanannya itu adalah bisa juga disebutkan dalam rumus yang di bawahnya. Untuk rangkaian sederhana, contohnya yang tadi disebutkan oleh Danet, pakai rangkaian serinya, itu bisa juga dari rata-ratanya adalah sebagai rumus yang ditulis dalam PPT ini dengan menggunakan I RMS sama dengan I max per akar 2, dan GGL RMS sama dengan GGL max per akar 2. Dan daya rata-ratanya juga bisa disebutkan uh, oleh rumus yang di bawah. Nah, hubungan arus RMS dan GGL RMS ini itu ya I RMS sama dengan GGL RMS per R. Udah. Ya, selanjutnya dilanjut oleh saya. Nama saya Kansel Tobing dengan NBM 2206059055. Arus bolak-balik dalam induktor. Arus I dan beda tegangan pada induktor VL merupakan fungsi waktu dan arusnya tidak sefase dengan beda tegangan pada induktor. Dari gambar terlihat bahwa nilai maksimum tegangan terjadi pada 90 derajat atau seperempat periode sebelum nilai arus maksimumnya. Maka beda tegangan pada suatu induktor disebut mendahului arus sebesar 90 derajat. Dengan menggunakan persamaan sin omega T sama dengan cos omega T min pi per 2, maka arus dapat ditulis I sama dengan I max cos omega T min pi setengah. Pi per 2. Hubungan antara arus maksimum atau RMS dan tegangan maksimum untuk induktor dinyatakan sebagai berikut. Dengan XL sama dengan omega L, disebut reaktansi induktif. Dan di sebelah kanan ada gambar di samping menunjukkan suatu kumparan induktor yang dihubungkan pada pembangkit AC. Apabila arusnya bertambah dalam induktor, GGL induksi yang besarnya L dl per dt dibangkitkan karena flux yang berubah. Beda tegangan pada induktor VL dinyatakan VL sama dengan V plus min V min sama dengan L dl per dt. Dengan menggunakan kaidah simpel Kirchhoff pada rangkaian ini diperoleh GGL min VL sama dengan 0. Jika GGL generator adalah GGL max cos omega T, maka diperoleh sebagai berikut. Dan nilai arus I yang mengalir adalah sebagai berikut, dengan C merupakan konsta integral yang nilainya 0 untuk komponen DC-nya. Jadi besar arusnya adalah I sama dengan GGL max per omega L sin omega T sama dengan I max sin dengan I max sama dengan GGL max per omega L. Lanjut. Iya. Gambar di samping menunjukkan kapasitor yang dihubungkan pada terminal generator AC. Besar arus yang mengalir adalah I sama dengan dq per dt. Beda tegangan pada kapasitor ialah VC sama dengan V plus min V min sama dengan Q per C. Menurut kaidah simpel Kirchhoff yang diperoleh sebagai berikut. Dengan demikian, Q sama dengan GGL max C cos omega T. Arusnya sama dengan I sama dengan dq per dt sama dengan min omega GGL max C min omega T. Nilai maksimum I max terjadi apabila sin omega T sama dengan min 1. Maka I max sama dengan omega GGL max C. Sehingga arus dinyatakan menjadi I sama dengan min omega T max C sin omega T sama dengan min 1 max
sin dengan menggunakan persamaan trigonometri sin omega T sama dengan min cos omega T plus pi per 2 diperoleh I sama dengan min omega C GGL max sin omega T sama dengan I max cos omega T plus pi per 2. Yang di sampingnya pada gambar di bawah menunjukkan bahwa arus I dan beda tegangan pada kapasitor Vc sama dengan Q per C. Dilukiskan sebagai fungsi waktu. Arus kapasitor tidak sefase dengan beda tegangan pada kapasitornya. Nilai maksimum tegangan terjadi 90 derajat atau seperempat periode setelah nilai maksimum arus. Maka beda tegangan pada kapasitor terlambat terhadap arus sebesar 90 derajat. Hubungan antara arus maksimum atau RMS dan tegangan maksimum untuk kapasitor dapat ditulis sebagai berikut. Dengan Xc sama dengan I per omega C disebut reaktansi kapasitif. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Rizky Nabila dari Departemen Teknik Sipil. Fasor. Arus keadaan konstan dalam rangkaian AC berubah terhadap waktu, yaitu I sama dengan I max cos theta sama dengan I max cos dalam kurung omega theta, omega T dikurang 2. Beda tegangan pada tahanan diberikan oleh TR sama dengan IR sama dengan I max R cos dalam kurung omega T dikurang 2. Dengan omega merupakan frekuensi sudut, do merupakan konstanta fase. Tegangan pada tahanan disajikan oleh vektor VR yang biasanya I max R dan membuat sudut theta terhadap theta sama dengan omega theta dikurang do. Pada setiap saat, tegangan pada suatu elemen sama dengan komponen X fasor yang bersesuaian. Next. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Jidan Kurnia Ramadan dari Teknik Perkapalan UI 2022. Jadi resonansi. Apa itu resonansi pada rangkaian AC atau alternating current? Jadi resonansi pada rangkaian AC ini merupakan keadaan di mana reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif memiliki nilai yang sama atau XL sama dengan XC. Jadi pada frekuensi yang sangat rendah, Xc atau reaktansi kapasitif itu sama dengan 1 per frekuensi sudut dikali kapasitansi jauh lebih besar daripada XL yang bisa didapat dari frekuensi sudut dikali induktansi. Jadi impedansinya akan tinggi dan Imax-nya atau arus listrik maksimalnya akan kecil. Dengan meningkatkan frekuensi sudut, reaktansi induktif XL akan meningkat dan reaktansi kapasitif XC akan menurun. Jadi ketika XL-nya sama dengan XC, impedansi Z-nya memiliki nilai terendah, yaitu sama dengan R atau hambatan. Sedangkan Imax-nya atau arus listrik maksimalnya memiliki nilai yang besar. Jadi sudut fase omega sama dengan 0 yang berarti bahwa arusnya fase dengan GGL yang diberikan. Jadi nilai frekuensi sudut yang membuat XL dan XC sama diperoleh dari XL sama dengan XC itu kan XL rumusnya itu frekuensi sudut dikali induktansi sama dengan 1 per frekuensi sudut dikali kapasitansi. Kemudian didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu frekuensi sudut sama dengan 1 per akar LC sama dengan frekuensi omega 0 sama dengan 2 V F0. F0 itu atau frekuensi sudut omega 0 disebut frekuensi alami atau frekuensi resonansi. Jadi pada saat keadaan resonansi, impedansi terkecil dan nilai arus maksimum terbesar apabila frekuensi GGL sama dengan frekuensi alaminya. Kemudian selanjutnya ada kurva resonansi. Di bawah itu ada, di bawah kanan ada contoh dari kurva resonansi. Jadi kurva resonansi ini menyatakan kurva daya terhadap frekuensi untuk osilator teredam yang diberi gaya. Kurva resonansi dapat dikarakteristikkan oleh lebar resonansi delta F. Lebar ini merupakan perbedaan frekuensi antara dua titik pada kurva yang dayanya setengah dari nilai maksimum.
Jadi ada pada kurva resonansi ini ada faktor Q atau faktor kualitas. Jadi faktor kualitas ini adalah tegangan magnetisasi saat rangkaian beresonansi. Dan itu bisa didapat dari 2VE per mutlak delta E, atau sama dengan frekuensi alami tadi dikali L per R, atau bisa juga dinyatakan dengan Q sama dengan frekuensi sudut alami dibagi delta frekuensi sudut sama dengan frekuensi alami per delta frekuensi alami. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.